Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Lihat Gajahku tadi, kita bisa melihat bahwa gajah itu tergolong makhluk hidup. Ya, gajah itu tergolong makhluk hidup. Loh, dari mana Pak kok bisa kita melihat atau menyimpulkan bahwa gajah itu makhluk hidup? Nah, dari sini ciri-cirinya gajah itu bergerak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ya yang dimiliki gajah ya. Contohnya gajah itu bergerak ya, bergeraknya dengan keempat kakinya. Terus apa lagi? Gajah itu membutuhkan makanan ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Dan gajah ini pemakan tumbuhan atau biasanya disebut herbivora ya. Kalian bisa baca artikelnya, kalian bisa baca tulisannya di LKS kalian, ada ciri-ciri gajah itu dibaca ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan membutuhkan makanan ya Pak? Enggak ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5 ya. Kalian bisa mengetahuinya dengan membaca banyak tulisan, membaca banyak artikel ya. Contohnya ya, kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dalam artikel ini, dalam tulisan ini, contohnya, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Ya, dari tulisan ini, dari bacaan ini, kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk yang pertama yaitu bergerak. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak. Sudah paham ya? Yang pertama cirinya bergerak. Selanjutnya kita punya artikel lagi. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Dari artikel ini kita dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ya, yaitu bernafas. Yang pertama tadi apa? Bergerak, yang kedua bernafas. Kita lanjutkan lagi artikelnya, kita baca lagi. Di sini ada artikel, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tingginya dan beratnya ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Paham? Jadi kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh dan berkembang. Kita lanjutkan lagi. Nah, artikel selanjutnya, tulisan selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Dari artikel ini kita bisa mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup itu apa lagi Pak? Kita mempunyai artikel lagi. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ya, terus daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Jadi ciri-ciri makhluk
hidup yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Contoh, kalian ketika melihat matahari, jelas kalian akan menutup mata kalian karena silau ya. Kalian peka terhadap rangsangan dari matahari. Contoh lain, tumbuhan putri malu. Tahu ya putri malu ya? Ketika kita pegang, ketika kita sentuh, mereka akan menutup daunnya. Ya, itu dia peka terhadap pegangan kita. Ya, peka terhadap sentuhan dari kita. Jadi ciri-ciri yang selanjutnya yaitu peka terhadap kita. Setelah membaca artikel tadi, kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan yaitu 1. Bergerak, 2. Bernafas, 3. Tumbuh dan berkembang biak, yang keempat memerlukan makan, yang kelima peka terhadap rangsangan. Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup, sesuatu bisa dikatakan makhluk hidup itu harus memiliki ciri-ciri 5 ini: bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan. Itu ya anak-anak. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari artikel tersebut, kita akan belajar membuat sebuah kalimat dari kosakata ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari di artikel tersebut, pelajari di LKS kita, bacaan kita. Yang pertama, kita akan membuat sebuah kalimat dengan kosakata bergerak. Contohnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Contoh lain, manusia bergerak dengan cara berjalan. Contoh, dengan menggunakan kaki. Contoh ya. Yang kedua, kosakata yang kita temukan tadi, bernafas. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, manusia bernafas dengan menggunakan insang. Salah ya. Itu kalau putri duyung. Putri duyung menggunakan insang. Nah, yang benar manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Terus kosakata selanjutnya, tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, dari kosakata yang kita temukan, kita bisa membuat contoh kalimat atau kalimat dari kosakata yang telah kita temukan di bacaan LKS kita. Jadi sudah paham ya? Ciri-ciri makhluk hidup, irama, semua kita sudah